Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih kukuh di lubuk hati kita yang paling dalam. Tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokoh, seorang aktor yang tidak koruptor, seorang pemimpin yang selalu terpimpin. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sang Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Siti Khadijah sampai zaman Siti Nur Khadijah, dari zaman Ibu Fatimah sampai zaman Ibu kita Kartini, dari zaman main batok sampai zaman main TikTok, dari zaman perang sampai zaman main bumerang. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami para syuhada ingin menyampaikan tausiah singkat yang insya Allah bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Astaghfirullahalazim. Sebuah kalimat singkat yang sangat bermanfaat, nilainya lebih tinggi daripada emas 24 karat. Ya benar, kalimat tersebut adalah kalimat istighfar. Kalimat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna istighfar dalam Islam bukan hanya terletak kepada pengucapannya, akan tetapi seberapa dalam dia memahami dan menghayati apa yang ia ucapkan tersebut. Allah sangat senang apabila kita hamba-hambanya beristighfar kepadanya, karena istighfar adalah suatu zikir ajaib yang dapat menghapuskan semua dosa-dosa kita. Di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan dia Nuh berkata, minta ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Teman-temanku sekalian, brother and sister, ladies and gentlemen, Allah itu Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Tidak penting seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan, sebanyak buih di lautan, sebesar gunung daratan, seluas bumi dan langit beserta isinya, apalagi cuma hanya sesayang-sayangnya kamu dengan pacar atau kekasih kamu, itu tidak penting bagi Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita beristighfar dengan hati yang tulus, mengharap maaf dari Allah, mengharap ampunan dari Allah. Insya Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan Allah juga akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang beristighfar. Kapan itu? Bisa saja nanti, bisa saja besok, atau lusa, atau sebulan, seminggu, atau setahun, bahkan bisa jadi di akhirat ketika kita lebih membutuhkannya. Karena Allah pasti akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah juga menganggap istighfar itu adalah sebuah kebaikan. Padahal mah bagi kita manusia sang pendosa, beristighfar itu adalah keharusan dan suatu kewajiban. Misalnya nih, ada seseorang yang zolim kepada kita, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Lalu dia berkata, sorry bro, gue tadi gak sengaja. Atau, maaf lalai, tak sengaja aku tadi. Nah, di bahasa Medan ya. Itu kita anggap adalah sebuah kewajiban, karena ia telah berbuat salah kepada kita. Tapi bagi Allah, itu adalah sebuah kebaikan. Bahkan Allah sampai langsung, wah baik banget hamba aku ini mau beristighfar kepadaku. Sampai sebegitu merendahnya Allah kepada kita. Padahal kita tahu bahwa Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung. Alangkah baiknya Allah kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istighfar juga dapat mengabulkan doa-doa kita. Kenapa sampai saat ini Allah belum menjabah doa kita? Karena terlalu banyaknya dosa kita selama ini. Dengan kita beristighfar, dosa terhapuskan, lalu Allah dengan mudah menjabah doa-doa kita.
Seperti kisah Imam Ahmad bin Hambal yang ingin tiba-tiba pergi ke kota Basrah, tidak tahu tujuannya apa dan tidak tahu mengapa dia ke sana. BTW, sekedar info, Imam adalah seorang penghafal hadis. Hafalannya 1 juta hadis. Sementara kita 1 hadis. Innamal a'malu binniyah sudah. Bahkan Imam Syafi'i pun mengakui hebatannya. Seperti juga kita tahu Imam Syafi'i ketika ia membaca buku, dia menutup sebelahnya dengan tangannya. Agar apa? Agar tidak terhafal, atau ia takut terhafal semua isi buku tersebut. Lalu suatu hari pergilah Imam Ahmad ke kota Basrah dengan sendiri. Apakah pada saat itu Imam Ahmad jomblo atau sudah beristri? Wallahu a'lam. Setelah melakukan perjalanan, sampailah Imam Ahmad di salah satu masjid besar di kota Basrah. Sampai sana ia langsung menunaikan sholat Isya, dan setelah ba'da Isya, ketika ia ingin beristirahat atau tidur, lalu datanglah marbot masjid tersebut. Lalu dia berkata, "Wahai Syekh, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Panggilan Syekh pada saat itu adalah sebutan bagi orang ilmu, juga bisa sebutan untuk orang tua. Namun pada saat itu yang dimaksudkan oleh marbot tersebut adalah Syekh, sebutan untuk orang tua, karena dia tidak tahu bahwasannya itu adalah Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis. Karena pada saat itu juga tidak ada seperti sekarang, ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, apalagi TikTok dan semacamnya lah. Lalu Imam Ahmad menjawabnya, "Saya adalah seorang musafir. Saya ingin beristirahat di sini dan saya sendirian." Lalu marbot tersebut berkata lagi, Nggak ada. Tidak boleh di sini. Ini bukan penginapan, ini bukan hotel, ini bukan villa. Keluar. Keluarlah Imam Ahmad dari masjid tersebut, lalu balik lagi ke teras masjid. Lalu marbot itu datang lagi. Nah, ini marbotnya ini kayaknya udah di ujung bulan tapi belum gajian. Nah, ini dia. Lalu marbot tersebut berkata lagi, "Lah, ngapain di sini? Kan sudah saya bilang tidak boleh menginap di sini." Lalu Imam Ahmad berkata, "Katanya kan menginapnya tidak boleh dalam. Ya saya di sini di teras. Saya kan sudah bilang saya adalah seorang musafir. Saya sendirian dan saya ingin beristirahat." Nggak ada. Peraturan tetaplah peraturan. Dan pada akhirnya Imam Ahmad diusir dan didorong-dorong. Hal ini memancing iba si tukang roti yang ada dekat masjid tersebut. Lalu dia bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Tuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu?" Imam Ahmad menjawab, "Saya adalah seorang musafir. Saya ingin beristirahat malam ini dan saya sendirian." "Oh, ayolah Tuan, di rumah saya bisa menginap. Jadi besok pagi Tuan bisa melanjutkan perjalanan. Ya walaupun tidak terlalu besar, hanya kecil, tapi cukup kok untuk istirahat pada malam ini." Akhirnya beristirahatlah Imam Ahmad di rumah si tukang roti tersebut. Walaupun rumah saya tidak besar, tapi bisalah. Walaupun rumah saya tidak besar, tapi bisalah untuk Tuan menginap malam ini. Akhirnya menginaplah Imam Ahmad di rumah si tukang roti tersebut. Dan ketika di rumah tukang roti tersebut, setelah menunaikan ibadah sholat tahajud, Imam Ahmad melihat si tukang roti tersebut membuat rotinya. Lalu dia melihat ketika si tukang roti tersebut mengadon rotinya, ia selalu mengiringi dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah. Hal tersebut membuat Imam Ahmad penasaran dan bertanya kepada tukang roti tersebut, "Hai Tuan, sudah berapa lama kamu mengamalkan hal tersebut?" Lalu tukang roti tersebut menjawab, "Sudah 10 tahun saya mengamalkan hal tersebut." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa yang kamu dapatkan dengan mengadun dengan beristighfar?" Lantas tukang roti tersebut menjawab dengan lantang. Tukang roti tersebut menjawab, "Semua yang saya minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu." "Apa itu?" Dan tukang roti tersebut menjawab kembali, "Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad, seorang yang hafal 1 juta hadis, yang karyanya sudah di mana-mana,
saya ingin memeluknya, saya ingin berjabat tangan dengannya. Mendengar hal itu, Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata dengan istighfar ini toh saya dipancing ke kota Basrah. Allahu Akbar. Ternyata karena istighfar kamu toh saya ke Basrah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Teman-teman saya sekalian, ladies and gentlemen, jika kita ingin melakukan sesuatu, beristighfarlah. Dan jika kita melakukan sesuatu juga, beristighfarlah. Jika kita menginginkan jodoh yang baik, maka beristighfarlah kepada Allah. Dan jika kita melakukan sesuatu, apapun itu, asalkan yang mubah, beristighfarlah. Misalkan ketika kita naik sepeda, astagfirullah, astagfirullah. Jangan pula main judi kita istighfar. Misalkan bagi kartu, tap, dibuka, astagfirullah. Nah, ini salah. Kita tidak boleh mencampur adukan yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan batil. Adapun poin-poin dari tausiah singkat saya di atas adalah dari tausiah saya ini adalah ada 3 poin yang dapat kita ambil hikmah. Yang pertama, beristighfarlah karena Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah dapat menghapuskan seluruh dosa kita. Yang kedua, Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang beristighfar. Yang ketiga, dan Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang beristighfar. Teman-temanku sekalian, ladies and gentlemen, brother and sister fillah. Untuk itu, marilah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sebelum ajal mendekat. Hendaklah kita bertobat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan diundur-undur, nanti keburu kita dikubur. Mungkin hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah, nikmat hidup kita pada hari ini. Namun kita tidak tahu besok, nanti, atau kapanpun kita tidak merasakan nikmat yang luar biasa pada saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada penonton saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantu teman kami tadi dengan cara pencet tombol subscribe, share, dan like. Oke?